Terjemahan Tafsir Sawi Surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahasucikan Allah dari semua yang tidak layak bagi Allah. Huruf lam adalah sahidah, sungguh-sungguh, dan dipakai lafaz ma, bukan nyaman, semausul, karena memandang dari segi banyaknya. Ma fis sama, bukan man yang bernyawa. Kalau ma, apa saja masuk, bagi yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Jadi lebih umum ma daripada man kalau kita lihat dari sudut pandang makna. Dan dialah yang maha perkasa di dalam kerajaannya alam semesta, lagi maha bijaksana di dalam pembuatannya. Produk Allah sangat bagus, sangat rapi, sangat baik, sangat sempurna. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa di dalam kerajaannya, aziz, lagi maha bijaksana di dalam perbuatannya. Tak ada yang kurang, semuanya sempurna. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menghidupkan melalui penciptaannya, menghidupkan dengan menciptanya, dan mematikan sesudah itu, yaitu setelah menghidupkan. Dan Allah lah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah yang awal, sebelum segala sesuatu ada. Keawalan Allah tidak ada permulaannya, tidak didahului oleh Adam, tidak didahului oleh tiada. Jadi awalnya ini memandang alam yang dicipta kemudiannya. Jadi bukan awalnya ini didahului oleh Adam. Jadi Allah ini qadim, tidak didahului oleh Adam. Keberadaan Allah itu dengan wujudnya, dengan zatnya. Jadi wujud zat Allah itu qadim. Dialah yang awal dan yang akhir, sesudah segala sesuatu berakhir. Keakhirannya itu juga tanpa batas. yakni Allah yang akhir memandang dengan alam ini akan dibinasakan dengan kiamat. Sesudah segala sesuatu berakhir, yaitu dengan kiamat. Sedangkan akhirnya Allah tidak sebagaimana akhirnya alam. Jadi Allah tidak dihubung oleh fana, tidak dihubung oleh binasa. Semua yang lainnya binasa, semua yang lainnya kiamat. Hanya zat Allah Ta'ala lah yang maha kekal untuk selamanya. Jadi huwal awwalu wal akhiru ini nisbah kepada alam. Kalau pada diri zat qadim, baqi, memandang ke belakang qadim, memandang ke depan baqi, tidak pernah habis-habisnya.
dan kita tidak bisa menjangkau bagaimana hakikat daripada awal dan akhir, hanya bisa mengatakan bagaimana yang dikata oleh Allah sendiri. Wadzahiru wal batinu, dan Allah yang maha zahir melalui bukti-bukti yang menunjukkan kezahirannya Allah. Nampak sekali adanya Allah lewat bukti-bukti alam semesta ini. Nah, di sini al-zahiru ini tampaknya Allah melalui benda-benda alam. Artinya benda alam ini tidak bisa berdiri sendiri, benda alam ini tidak bisa ada dengan sendirinya. Ia butuh kepada penciptanya. Jadi apapun yang kita lihat, kita teringat kepada pencipta. Ini al-zahir. Apapun yang kita lihat, kita teringat kepada Allah lah yang menciptanya. Ia tidak bisa berdiri sendiri, ia tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang maha zahir melalui bukti-bukti yang menunjukkan kezahirannya Allah. Wal batinu, dan yang batin, yakni tidak dapat dilihat dan tidak dapat ditemukan oleh panca indera. Allah tidak bisa ditemukan oleh panca indera. Keberadaan Allah tidak bisa ditemukan oleh panca indera kita yang batin. Sebelum alam ini diciptakan, Allah itu disebut dengan al-batin. Setelah alam ini Allah ciptakan, Allah disebut dengan al-zahir. Ini nisbah juga, nisbah. Jadi kalau pada hakikatnya, kalau pada dasarnya, Allah tetap tidak bisa diindra. Tidak bisa diindra. Baik Allah itu sebelum menjadikan alam maupun sesudah menjadikan alam. Cuma nama nisbah saja. Sebelum dijadikan alam, Allah disebut dengan al-batin. Setelah dijadikan alam, Allah mengatakan dirinya al-zahir. Ini hanya nisbah kepada alam saja. Kalau diri zat tetap seperti yang telah kita sebutkan, yaitu al-qadim wal-baqi, laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang serupa. Dan yang batin, yakni tidak dapat dilihat dan tidak dapat ditemukan oleh panca indera. Inilah al-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, karena semuanya adalah ciptaannya. Jadi tak pernah luput daripada ilmu Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini pada akal saja. Yakni sebagaimana hari-hari di dunia, dimulai dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat. Kemudian Allah bersemayam. Mana bersemayam? Berkuasa di atas arasy, di atas al-kursi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi bukan berkuasa dalam pengertian duduk bersela di atas arasy. Berkuasa istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Karena Allah telah menyebutkan dirinya laisa kamitslihi syai'un. Kalau duduk Allah seperti kita duduk, ini tidak bisa. Karena itu menyerupai makhluk. Tapi bagaimana juga, Allah lah yang lebih mengetahui. Istawa itu Allah lah yang lebih mengetahui. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah tidak bertanya kepada Rasulullah, percaya saja bahwa Allah lah yang mengetahui bagaimana istawanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan istawa itu seperti istawanya makhluk. Ini tidak bisa. Jadi istawanya Allah, Allah lah yang lebih mengetahui. Dan sahabat tidak memperpanjang tentang makna yang dimaksud dari istawa itu. Sehingga para sahabat ini tidak bertanya kepada Rasulullah.
Nah, biarlah Allah sendiri yang tahu. Dan Allah tidak memberitahu siapa yang ingin mengetahui. Jadi biarlah Allah saja yang mengetahui kalau begitu. Istawa 'alal 'arsy. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Nah, ini kita termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar maknanya. Kalau kita ambil makna zahiriyah, ini sangat kacau. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa diterjemahkan dengan makna zahiriyah, seperti makna yang ke depan, wa huwa ma'akum, Allah serta kamu. Ini kalau makna zahiriyah, mana Allah? Sampai kita cari tak bisa dapat. Nah, jadi jangan sembarangan. Al-Quran ini punya ilmu, maka dengan ilmulah Al-Quran ini ditafsir dan diberi makna. Istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam, artinya berkuasa di atas aras, di atas al-kursi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya'lamu ma yaliju. Allah mengetahui apa yang masuk, semua yang masuk ke dalam bumi, fil ardh, seperti air hujan dan orang-orang yang mati. Masuk ke bumi juga orang mati. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi tersebut, seperti tumbuh-tumbuhan dan mineral keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas samai, dan apa yang turun dari langit, seperti rahmat, hujan, dan juga azab, petir. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya, seperti amal-amal saleh dan amal-amal yang tidak saleh, yang buruk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian melalui ilmunya di mana saja kalian berada. Ini kan nggak bisa juga diberi makna dengan secara zahiriyah. Kalau makna syariah, Allah serta kamu, cari di mana Allah serta kamu, nggak pernah dapat. Ini sama dengan sumastawa. Jadi bukanlah istawa itu seperti kita duduk di atas onta ataupun di atas singgasana, tidak begitu. Karena itu tasbih. Kalau istawa itu diberi makna atas maknanya yang diketahui oleh manusia, duduk bersila, maka yang lainnya kenapa tidak bisa diberi makna secara zahiriyah? Yang lain pun dituntut untuk diberi makna secara zahiriyah. Kalau demikian, maka ayat mutasyabihat tidak ada. Sedangkan Allah mengatakan ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat yang jelas maknanya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak ayat mutasyabihat ini kita terjemahkan secara zahiriyah, tidak. Karena kalau satu kita terjemahkan ayat mutasyabihat ini secara zahiriyah, maka semuanya harus diterjemahkan secara zahiriyah. Maka oleh karena itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana makna yang dimaksud sebagai yang diserah, sebagai yang berlaku pada masa Rasulullah, yaitu sahabat-sahabatnya, tidak bertanya kepada Rasulullah. Namun yang lainnya, sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah salaf, khalaf, memberi makna ta'wil yang layak dengan Allah, seperti wa huwa ma'akum, Allah serta kamu, maksudnya dengan ilmunya, melalui ilmunya. Ini ditakwil dengan yang layak dengan Allah. Namun makna yang sebenarnya, apakah mesti begitu? Artinya Allah mesti, makna wa huwa ma'akum ini mesti ilmu. Kalau pada Allah Ta'ala sendiri kita tidak mengetahui. Jadi tidak mengklaim, kita tidak boleh mengklaim juga. Walaupun sudah kita takwil dengan ilmu, kita tidak boleh mengklaim bahwa inilah maksud Allah. Karena para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak menjelaskan wa huwa ma'akum itu bil ilmi. Jadi walaupun ditakwil, tapi ditakwil dengan yang layak dengan Allah. Wa huwa ma'akum. Kita berangkat terus. Dan Allah bersama kalian melalui ilmunya, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maka oleh karena itu
berbuatlah yang bisa menjadi bekal dan hindarilah pekerjaan yang bisa membinasakan. Maka beramar ma'ruflah dan bernahi mungkar. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu, yakni semua yang ada di dunia ini semuanya pasti berlalu. Makanya tidak perlu bertengkar, hiduplah dengan baik-baik, maksimalkan fungsi hidup dan jangan saling memusuhi, apalagi memerangi satu sama lain, karena semuanya akan pasti berlalu. Maka nikmatilah hidup kesementaraan hidup ini, nikmati saja dengan cara-cara yang halal, tidak perlu bertengkar. Kenapa? Karena semuanya pasti akan berlalu. Yulijul laila fil nahari wa yulijun nahari fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, sehingga bertambah panjanglah waktu siang dan berkuranglah waktu malam, dan memasukkan siang ke dalam malam sehingga waktu malam bertambah panjang sedangkan waktu siang semakin berkurang. Dan dialah Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maksudnya Allah lah Maha mengetahui akan rahasia-rahasia dan keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam kalbu hambanya. Nah, ini karena hati hamba hanya diketahui oleh hamba, maka hamba jangan lupa bahwa pencipta hamba itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih Maha mengetahui dari dirinya sendiri tentang isi kalbunya. Maka baik-baik sangkalah dalam hidup ini, semoga kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Berimanlah kalian, artinya tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasai harta itu buat sementara, yakni dari harta orang-orang yang sebelum kalian, dan kelak Allah akan menguasakannya kepada orang-orang yang sesudah kalian. Jadi harta ini kita miliki sementara waktu, setelah kita maka dikuasai oleh orang lain. Jadi berganti-ganti, silih berganti. Jadi hidup di dunia ini silih berganti, harta itu pun juga akan dikuasai silih berganti, begitu. Ayat ini diturunkan sewaktu perang Ursah, atau dikenal dengan nama perang Tabuk. Nah, perang Ursah ini dikenal dengan nama perang Tabuk. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan hartanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Lahum ajrun kabir, mereka akan memperoleh pahala yang besar. Kita ulang. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian, ini maksudnya maksudnya mengisyaratkan kepada yang telah dilakukan oleh sahabat Rasul, yaitu Utsman radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan hartanya, mereka akan memperoleh pahala yang besar. Jadi siapapun, bukan hanya Sayyidina Utsman. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Dan mengapa kalian tidak beriman? Ini dikhitab pada ayat ini. Khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak ada halangan bagi kalian untuk beriman. Ini harus diketahui. Si kafir ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang menghalangi mereka supaya mereka beriman kepada Allah? Si kafir itu bisa bikin kapal terbang, bisa bikin pesawat, bisa bikin kapal layang, bisa bikin kapal induk, bisa bikin HP, bisa bikin nuklir, bisa bikin macam-macam kecanggihan ilmu pengetahuan. Semuanya mereka bisa lakukan. Tapi apakah dengan mereka beriman? Apakah dengan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apakah mereka sudah tidak lagi bisa membuat HP, sudah tidak lagi bisa bikin kapal layar, tidak lagi bisa membuat kapal terbang? Kan tidak. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Inilah Allah bertanya. Wa ma lakum la tu'minun. Dan mengapa kalian tidak beriman? Khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak ada halangan bagi kalian untuk beriman sesungguhnya. Tidak menghalangi. Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasulnya menyeru kalian supaya kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan sesungguhnya dia telah mengambil. Ia dapat dibaca ukhidha dan akhadha. Kalau dibaca akhadha, maka lafaz sesudahnya dibaca nasab. Perjanjian kalian, misaqakum, perjanjian kalian terhadap Allah. yakni Allah telah mengambil janji itu di alam arwah. Semula Allah menciptakan segala ruh. Janji itu di dalam alam arwah, yaitu ketika Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa manusia. Allah adalah Rabb mereka, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada Allah, maka bersegeralah iman kepadanya. Semula roh dicipta, Allah sudah bertanya pada semua roh kita, dan semua telah menjawab untuk beriman kepada Allah. Siapa Tuhanmu yang sesungguhnya? Ya, engkaulah Tuhanku yang sesungguhnya, yaitu Rabb. Tapi ketika telah lahir ke dunia ini dalam bentuk jasad, sudah diisi dengan nafsu, pikiran, kemauan, mereka sudah tidak lagi fitrah ruhawiyah. Sebenarnya fitrah roh itu menyeru dirinya untuk beriman kepada Allah, tapi nafsunya lah yang mengekang rohnya itu untuk beriman kepada Allah. Memang itulah kenyataan dalam hidup ini. Allah juga yang menentukannya. Maka berbahagialah kita selaku orang-orang yang dilahirkan dari kalangan orang-orang yang beriman, sehingga mudah kita menjadi orang beriman dan mudah kita untuk beramal karenanya. Amin ya Allah. Lindungi kami, pelihara kami, dan kumpulkan kami bersama rasul-rasul dan nabi-nabimu serta orang-orang saleh, juga para syuhada dan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka itu yang lain-lainnya dari umat-umat Nabi yang sebelumnya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kita ulang beriman ayat. Wa malakum la tu'minuna billahi wa rasulu yada'ukum
litu'minu bi rabbikum. Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman kepada Rabb kalian, beriman kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian misaqakum, perjanjian kalian di alam zuriat, di alam arwah, yaitu di alam arwah, dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Ini kata Allah. Mereka menjawab di alam arwah itu, betul, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Huwallazi yanzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari kekafiran kepada cahaya, yaitu kepada keimanan. Cahaya itu adalah iman. Dan sesungguhnya Allah benar-benar terhadap kalian ini, karena Allah telah mengeluarkan kalian dari kekafiran kepada iman. Benar-benar Allah Maha Penyayang, penyantun, lagi Maha Penyayang, Rauf Rahim, penyantun, lemah lembut, lagi Maha Penyayang, Maha Kasih Sayang. Allah akan memaafkan semua kesalahanmu bila benar-benar kamu mau beriman kepadanya dengan petunjuk yang nyata daripada Al-Quranul Karim. Al-Fath. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Dan menjaga kalian sesudah kalian beriman. Allah menjaga kalian setelah kalian beriman. Allah tidak, lafaz Allah pada asalnya terdiri dari an dan la, dua kalimat. Kemudian keduanya diidghamkan menjadi satu sehingga jadilah Allah. Dan mengapa kalian tidak menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Allah telah mempusakai harta benda ini kepada kalian. Setelah itu Allah meminta supaya kalian untuk menafkahkan sebahagiannya pada jalan Allah. Maka Allah bertanya, saat kita tidak menafkahkannya. Dan mengapa kalian tidak menafkahkan sebahagian harta kalian di jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Berikut semua yang ada pada keduanya, langit dan bumi. Maka sampailah kepada Allah harta kalian tanpa membawa sedikit pun pahala infak kalian. Berbeda halnya seandainya kalian menafkahkannya di jalan Allah, maka kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli fatah. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah.
dan ikut berperang sebelumnya. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah penaklukan Mekah itu kepada masing-masing dari dua golongan itu. Menurut suatu qiraat ia dibaca kullun karena dianggap sebagai mubtada. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan balasan yang lebih baik, yaitu syurga, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka kelak Allah akan membalasnya untuk kalian. Allah yang memberi, Allah juga yang menuntut kita untuk menafkahkan pada jalannya, dan Allah juga yang akan memberi balasan di hari akhirat nanti. Jadi kita di sini di dunia ini hanya sementara. Nah, dalam kesementaraan inilah kita dituntut untuk beramal, dan amal inilah yang akan menjadi pendamping dan bekal kita hidup di akhirat nanti. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Tafsir Sami surat ke-57 Al-Hadid besi. Semoga bermanfaat, dan di mana ada kekeliruan semoga dapat diperbaiki. Mari ikhlaslah dalam beragama. Mari mencoba menjadi mukmin yang sejati, yang benar-benar ikhlas beragama. Amin ya Allah.